Lagi-lagi, kasus robot trading ilegal menyeret sejumlah pesohor. Raffi Ahmad, Atta Halilintar, Stefan William, Rian Demasif, Judika, Dr. Tirta, Gus Miftah, dan Haji Faisal diduga menerima cuan dari hasil penipuan berkedok trading ATG yang dilakukan oleh Crazy Rich Surabaya Wahyu Kenzo. Haji Faisal pun tak menampik bahwa yayasan bersama Galabisa yang dipimpinnya menerima uang 400 juta dari orang kepercayaan Wahyu Kenzo. Karena tidak tahu donasi itu adalah hasil tindak pidana pencucian uang yang dilakukan Wahyu Kenzo, apakah Haji Faisal menolak menyerahkan uang itu ke tim penyidik Bareskrim Mabes Polri yang tengah menangani kasus dugaan TPPU itu? Apa alasan Gus Miftah yang mendapatkan 900 juta dari hasil lelang belangkon yang dimenangkan Wahyu Kenzo percaya bahwa pengusaha amanah dan tidak mau memakan uang haram? Sempat berfoto dengan Wahyu Kenzo, benarkah Ariel Noah juga terseret kasus dugaan TPPU senilai 150 miliar rupiah? Bersama saya, Maria Andromeda, kita akan mengupas kasus tindak pidana pencucian uang yang diduga menyeret sederet publik figur dan juga pejabat. Pemirsa, inilah berita artis ternama Barista. Lagi-lagi sederet pesohor terseret kasus trading bodong setelah Ivan Gunawan, DJ Una dan Reza Arab terseret kasus robot trading DNA Pro pada 2022 lalu. Tahun ini lebih banyak publik figur yang diduga terseret kasus robot trading ATG. Tak cuma Raffi Ahmad dan Atta Halilintar, robot trading yang dikelola oleh Crazy Rich Surabaya Wahyu Kenzo itu juga menyeret nama-nama tenar seperti Stefan William, Rian Demasif, Judika, Dr. Tirta, Gus Miftah hingga Haji Faisal. Kecuali Haji Faisal, ketujuh pesohor yang namanya disebut di awal kabarnya kenal secara personal dengan Wahyu Kenzo dan kecipratan uang haram dari hasil tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh pengusaha bernama asli Dinar Wahyu Septian itu. Ya, kalau saya nyebutnya dengan jelas sekali ya, kemarin memang public figure meskipun ada saya lihat pemberitaan mereka tidak mengakui, tidak kenal, tidak mendapat apa-apa. Kenal sama Wahyunya. Kenapa sih setiap orang itu selalu dihubung semuanya aku? Kenapa semuanya itu dikaitkan sama aku? Tapi mau katanya gosipnya mau dilaporin dapat Ducati. Iya dapat Ducati mah dari Mas Gilang, itu beda lagi. Allahu Akbar. Bang Atta soal sebut trading kemarin sempat dibawa namanya gimana Bang Atta? Belum bisa kasih jawaban karena kan kita sih nggak pernah yang gitu-gitu ya, nggak pernah promoin yang robot-robot gitu, nggak pernah gitu. Selama pandemi corona dari 2020 hingga akhir 2022, pamor Wahyu Kenzo memang begitu menyilaukan masyarakat luas. Sederet artis ternama pun merasa bangga berfoto dengan Crazy Rich yang gemar flexing mobil mewah itu. Bahkan, artis berpenghasilan terbesar di Indonesia seperti Raffi Ahmad dan Atta Halilintar sempat merasa terhormat setelah dipercaya mempromosikan bisnis yang diretas oleh pengusaha kelahiran Surabaya 21 Desember 1988 itu. Tapi sekarang, Raffi, Atta, dan sederet pesohor lainnya merasa risih dikait-kaitkan dengan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan Wahyu Kenzo. Nah, itu terkait dengan public figure dan banyak lagi public figure yang lain kayak si Rian Demasif, kemudian kayak siapa? Judika itu kan sebagai brand ambassador dari produk Glory ya. Iya. Produk Glory juga itu bentukan dari PT Pansaka. Itu adalah CEO-nya si Wahyu Kenzo. Sama juga karena mereka endorsement, mereka adalah brand ambassador, maka mereka mendapatkan sesuatu atau menjanjikan sesuatu kepada Wahyu Kenzo, maka dari itu apa yang dia dapatkan dia harus sampaikan ke publik dan harus dikembalikan. Iya, nggak dikasih hadiah sama Wahyu Kenzo Kak? Kalau dikasih hadiah nggak pernah. Atau ada bisnis Kak? Nggak. Tapi ntar aku cek lagi. Kemungkinan juga kan kita ini doang kayak misalnya dibayar kayak ada acara manggung produknya produk susu gitu kan. Ya kita nggak tahu kan dari produk susu ini ternyata apanya apa kita kan nggak tahu. Artinya kalau seandainya ya para public figure ini kooperatif
melakukan pelaporan bekerja sama dengan kita untuk membongkar kasus ATG ini ya, itu bisa diperingan hukumnya atau tidak. Kita bisa melihat ya kasus DNA Pro kemarin ya, ada salah satu artis dia bekerja sama ya untuk membuka kasus tersebut, akhirnya hanya menjadi saksi saja. Jadi sebenarnya tujuan kita ya, kita minta kerjasama ya buat public figure untuk menjadi contoh, karena bagaimanapun jangan sampai terjadi TPPU aktif. Kalau pasifnya kita tidak bisa tindak ya secara hukum, nanti yang TPPU aktifnya itu akan membuka ruang buat para public figure termasuk orang-orang penting. Diduga akrab dan terlibat kerjasama bisnis, Istana Andara milik Raffi dan Gigi memang sempat dikunjungi oleh Wahyu Kenzo dan istrinya saat Gigi baru pulang dari rumah sakit pasca menjalani persalinan Rayanza alias Cipung akhir November 2021 silam. Tapi Raffi mengaku lupa-lupa ingat ikatan relasinya dengan Wahyu Kenzo. Itu persoalan mereka yang mengelak, tapi itu bukan alasan pembenar. Kemudian bukan alasan pemaaf, kemudian mereka menghilangkan jejak digital, kan tidak semudah itu. Dan kita sudah menyerahkan bukti-bukti elektronik maupun video dan gambar-gambar kepada penyidik Bareskrim kemarin. Dan itu sangat jelas sekali bahwa memang seperti Atta Halilintar, seperti Raffi Ahmad, kemudian seperti Stephen William, itu jelas mereka sebagai brand ambassador dari produk The Legend. Produk The Legend ini adalah produk yang merupakan bentukan dari Wahyu Kenzo, yang mana CEO-nya adalah itu istrinya ya, Ibu Eji. Maka barang tentu karena itu bentukan Wahyu Kenzo, maka uang-uang para korban itu bagian dari hasil kejahatan sebagai tindak pidana pencucian uang untuk membuat perusahaan-perusahaan cangkang di bawah perusahaan DNA perusahaan ATG ini. Tapi jauh masih Bang kalau saya nanti pada Robot Trading seret nih Bang Atta. Ya nggak tahu ya, karena mungkin kan banyak ya kalau ada acara kan semua diundang, dari penyanyi, YouTuber, influencer, promoin susu, misalnya di susu, promoin susu, jadi kita diundang ya, kita sebagai ini profesional diundang gitu kan, kita nggak mungkin nanya ini dari mana kan, misalnya kayak sekarang ini saya diundang, ya saya nggak mungkin nanya ini dari mana duitnya atau apa, ya saya diundang sebagai brand ambassador ataupun sebagai influencer diundang gitu. Ya, Atta Halilintar lebih kooperatif kepada awak media ketika menjawab seputar keterkaitan dirinya dengan bisnis haram yang diretas Wahyu Kenzo. Atta mengaku dibayar secara profesional sebagai brand ambasador produk susu yang dirilis PT Pansaki Berdikari Bersama. Atta dan mungkin juga ribuan orang lainnya tidak tahu kalau bisnis susu itu adalah bagian dari tindak pidana pencucian yang diterapkan Wahyu Kenzo pasca meraup triliunan rupiah dari modus penipuan berkedok trading auto trade gold atau ATG. Menurut Zainul Arifin, Ketua Tim Kuasa Hukum Korban Robot Trading ATG, Stephen William juga diduga ikut merasakan honor fantastis pasca mempromosikan bisnis yang diretas oleh Wahyu Kenzo. Setidaknya uang yang diserap oleh Wahyu Kenzo dan konco-konconya dari 25.000 members mencapai 9 triliun rupiah. Sedangkan jumlah kerugian dari 850 korban yang bersatu melaporkan Wahyu Kenzo CS ke pihak berwajib mencapai 150 miliar. Aku terus terang mewakili korban. Sebenarnya tadi kami kecewa sekali dengan robot trading ATG ya. Karena kenyataannya kami yang kami rasakan adalah tadi harapan kami tentang sebuah deposit di dalam sebuah trading ini adalah menghasilkan keuntungan. Tetapi yang didapat hanya kerugian dan satu bentuk penipuan yang dimana tidak ada trading di dalamnya. Ya emang betul. Jadi orang yang dikatakan korban, orang itu masuk ke dalam laporan polisi. Jadi memang ada ribuan mungkin jutaan ya para korban yang tidak terdeteksi. Tetapi kan mereka tidak melaporkan diri ataupun tidak melakukan upaya hukum. Maka orang-orang atau korban-korban individu itu, maka mereka bukan bagian dari korban. Yang dinyatakan korban menurut LPSK orang yang melaporkan diri ke pihak kepolisian dan juga memiliki laporan polisi. Dari prediksi yang di tracing kawan-kawan PPATK itu diperkirakan uang melintas yang tidak wajar itu ada 9 triliun rupiah. Namun barangkali itu kan harus dibuktikan. Maka pembuktian ini menjadi PR kita bersama
Maka kami, tim LPSK, tim PPATK, tim Barreskrim itu harus koordinasi supaya menemukan berapa nilai real kerugian para korban dengan bukti-bukti, salah satunya adalah bukti surat dan lain segala macam. Korban yang memberi kuasa ke kita kurang lebih adalah 850 orang korban. Dengan kerugian itu mencapai hampir 150 miliar rupiah. Nah, paling besar kerugian dari para korban ini berapa? Kalau dari kita ada 6 miliar, yang paling kecil itu 5 juta. Jadi ada RIT, ada yang ratusan, ada 1 M, gitu. Bervariasi, jadi setiap orang bervariasi. Kalau saya sendiri terus terang mengenal ATG ini dari bulan Mei. Awalnya saya masuk itu 1,5 miliar. Kemudian tadi di dalam perjalanannya karena saya melihat kelihatannya perkembangan cukup bagus dan saya rasa awalnya tradingnya normal-normal saja. Jadi di Desember 2021 saya menambahkan kurang lebih sekitar 4,5 M. Apa yang memutuskan Bapak untuk menambahkan? Kalau dilihat sebenarnya dari trading MT4-nya kan terus bertambah ya saldonya. Yang menjadikan masalah adalah ternyata ketika saya bertemu sendiri dengan Pak Wahyu Kenzo di Februari. Jadi saya adalah orang yang terakhir mungkin ketemu Pak Wahyu Kenzo sebelum ditangkap. Beliau menceritakan sendiri ke saya bahwa di saldo MT4 itu hanya sebuah pencatatan keuangan yang dimana tidak ada uangnya sama sekali, dan Lego Market itu sendiri sebenarnya adalah bentukan beliau di mana tadi uang itu betul-betul tidak ada. Pokoknya terlepas dari menerima uang dari hasil apa, kalau nggak steril dalam tanda kutip sih saya takut sih, jujur apa aja. Karena dulu ada beberapa mau ajak kerjasama kok kayaknya terlalu gampang ya, aku nggak berani. Mendingan itu aja, mawas diri aja. Kita teman-teman yang ada di pergerakan di dunia showbiz ataupun apapun namanya ya, hati-hati dengan yang pendekatan yang sifatnya terlalu instan ya. Saya nggak mau, saya prosesnya panjang tuh sampai di posisi ini. Jadi saya, masa sih nggak mungkin. Nah itu aku mendingan kalau mawas diri aja. Nggak ada yang instan, semuanya harus
Gara-gara pernyataan kuasa hukum para korban trading ATG, pendakwa Gus Miftah dan Dr. Tirta merasa tersinggung. Keduanya memang mendapat kucuran dana ratusan juta dari Wahyu Kenzo. Dr. Tirta yang melelang motornya pada Agustus 2021 silam mendapatkan 120 juta rupiah. Sedangkan Gus Miftah yang melelang belangkon kesayangannya mendapatkan 900 juta rupiah dari Wahyu Kenzo. Karena lelang yang mereka lakukan untuk amal, Dr. Tirta dan Gus Miftah sama sekali tidak memegang uang hasil lelang barang pribadi mereka. Tak heran mereka menolak disebut kecipratan uang haram. Yang teranyar, Gus Miftah melayangkan somasi kepada Zainul Arifin, kuasa hukum korban ATG. Jika tidak menyatakan permintaan maaf kepada dirinya, Gus Miftah tak akan segan-segan memperkarakan Zainul Arifin. Yang saya sesalkan adalah bahkan tersangka sekalipun sudah ditetapkan sebagai tersangka itu masih nyebut nama inisial. Lah ini belum apa-apa lu sudah langsung menyebut nama terang gitu. Kalau seandainya mungkin dia mengatakan GM itu kan masih multitafsir. Gus Miftah apa Germo kan kita nggak tahu. Ini langsung menyebut nama saya. Itu sangat-sangat merugikan. Dan nanti langkahnya seperti apa saya pasrah sama teman-teman layar. Tapi kalau dari korban bisa dikembaliin uangnya, Gus Miftah siap kembali nggak? Loh, kalau itu kita jelas prihatin. Tapi kalau kemudian disuruh mengembalikan seumpamanya, ini dasarnya apa itu? Karena uang itu juga sudah dipakai untuk amal. Untuk amal. Bahwa saya bersimpati dengan korban itu pasti. Coba kalau kemudian saya nyangkanya itu uang legion, kan saya juga nggak tahu gitu. Kira-kira gitu Mbak. Jadi tergantung uangnya. Kalau uangnya uang halal, uang yang legal, ya nggak begitu berikan kepada orang, ya nggak ada masalah gitu. Tetapi ketika uang itu hasil kejahatan, maka penegak hukum ada alasan untuk menyita uang itu. Apakah itu berupa uang ya yang masih ada, atau kalaupun sudah dibelikan barang, ya bisa barangnya menjadi objek penyitaan gitu. Kecuali memang cuma untuk makan-makan. Keterangan kenapa penegak hukum itu menyita uang yang dipegang oleh orang, itu kan dari tersangkanya juga gitu. Kemana saja uangnya, atau diberikan kepada siapa saja, atau diinvestasikan kemana aja, pasti itu keterangannya dari tersangka kan. Nah, karena itu kemudian penegak hukum melacak itu di mana sebenarnya. Nah, kalau masih berupa uang itu bisa disita, tapi kalau sudah berupa barang, maka sebelum barang itu disita harus ada penjelasan dari saksi yang menerima uang itu bahwa uang yang diberikan oleh tersangka itu sudah diberikan barang. Nah, baru kemudian barangnya bisa dilakukan penyitaan. Kalau di penyidik sebetulnya saya juga nggak tahu gitu. Ya mungkin kalau kemudian ini jadi pantas bagi yang bersangkutan, ya cukup saya katakan Anda salah milih lawan. Terakhir konteks sama Wahyu Kenzo kapan Gus? Terakhir justru dia minta doa melalui telepon, Bang tolong saya didoakan. Karena kebetulan circle orang-orang yang kenal saya itu rata-rata manggil saya Abah, termasuk Menggor Plusnya manggil saya Abah. Ya kita doakan kan, namanya orang minta doa. Kan kiai biasanya cuma berdoa saja. Ya kita doakan. Kemudian tahu-tahu saya dengar berita beliau ditangkap, itu aja. Tapi dalam hal ini kita perlu mendudukan nama baik dari Abah, untuk supaya publik melihat bahwa proses yang berjalan ini Abah tidak mengetahui uang tersebut uang hasil kejahatan atau tidak. Yang jelas memang yang disampaikan oleh rekan sebelah NZA menurut saya sudah offside. Karena kenapa? Dia dengan terang benderang, dengan sangat yakin sekali menyatakan bahwa klien saya melakukan sesuatu, menikmati sesuatu. Nah, ini yang harus diklarifikasi balik oleh beliaunya. Dia tahu dari mana? Apakah ini cuma fitnah? Ada maksud apa? Nah, itu yang harus diklarifikasi. Makanya di sini kami tim kuasa hukum menegaskan dan mensomasi rekan MZA untuk tidak lagi menggunakan kalimat atau dengan kata-kata yang menyudutkan klien kami. Yang pertama. Yang kedua, kami akan mengambil langkah-langkah terukur untuk menyelesaikan perkara ini.
Wahyu Kenzo sendiri sudah ditahan di Polresta Malangkota sejak 4 Maret lalu. Namun karena kejahatan Wahyu Kenzo mencakup masyarakat luas, Polda Jatim pun ikut mengawal kasus kakap yang tergolong extraordinary crime itu. Sejauh ini, tim penyidik sudah menyita 3 rumah megah, 5 mobil mewah, dan 4 kendaraan roda 2 limited edition yang semuanya ditaksir setara dengan 175 miliar rupiah. Ratusan korban yang dikawal pengacara Zainul Arifin berharap harta Wahyu Kenzo yang disita itu bisa digunakan untuk membayar kerugian yang diderita korban. Ya kalau ditanya berlarut-larut kita juga masih belum tahu kapan kerugian kami bisa kembali. Cuma kami harapkan sih dari pemerintah sendiri, terutama dari penegak hukum, bisa bersikap membela kepada kami para member yang betul-betul merasa dirugikan posisinya di sini. Kalau pidana itu semua hasil kejahatan ada 3 kemungkinannya, ya. Yang pertama dimusnahkan kalau itu barang yang ilegal gitu. Yang kedua disita untuk negara. Jadi hasil kejahatan itu disita untuk negara. Yang ketiga baru kalau jelas siapa yang dirugikan, umpamanya bisa dikembalikan kepada yang berhak gitu. Nah kalau dalam robot trading itu kan nggak jelas, ya meskipun yang main itu dia habis sekian kan nggak jelas catatannya. Satu nggak jelas catatannya, yang kedua perjanjiannya juga bukan perjanjian untuk kerjasama apa gitu loh. Perjanjiannya lebih perjanjian untuk nggak ada perjanjian sebenarnya untuk untungan. Konsekuensi orang yang ingin bermain sebenarnya kan kalah menang gitu ya kan. Meskipun di judi itu nggak ada orang yang menang kalau menurut saya. Kalaupun menang itu cuma diberikan aja oleh bandarnya, ya kan, diberikan kesempatan tapi kemudian nanti ditarik lagi. Nah, judi itu sebenarnya pola relasi hubungan yang untung-untungan itu dan budaya itu yang kemudian dimanfaatkan oleh para bandar gitu. Nah, tapi apakah bisa menuntut? Saya kira agak sulit ya, agak sulit mencari dasarnya gitu. Karena sejak awal dia punya pilihan untuk ikut main atau tidak main gitu. Nah karena itu saya cenderung kalau mereka ingin menuntut juga umpamanya yang sudah terlanjur habis banyak gitu ya. Kalau mereka ingin menuntut juga, maka mereka harus menggugat ke pengadilan dan pengadilan yang akan memutuskan, hakim yang akan memutuskan gitu. Tapi pendapat saya sendiri yaitu namun jikalau tidak dikembalikan, maka kita meminta kepada kawan-kawan penyidik untuk dilakukan penerapan pasal 5 tindak pidana pencucian uang, karena mereka diduga salah satu orang yang bisa dikenakan dengan pasal 5 sebagai tindak pidana pencucian uang pasif. Akan tetapi seperti kasus robot trading DNA Pro, Binomo, dan Quotex, tim polisi tidak bisa mengambil keputusan terkait harta sitaan dari tersangka kasus trading ilegal. Faktanya, harta terpidana Indra Kents dan Doni Salmanan yang disita polisi menjadi milik negara. Itu sebabnya sejak awal Zainul Arifin mendesak pihak kepolisian agar melacak semua harta haram Wahyu Kenzo yang diduga banyak dialihkan oleh keluarganya. Ya itu nanti persoalannya pada saat di putusan pengadilan. Contoh kayak si Anta Halilintar di Net 89 ya, kan dia melelang banananya. Banananya 2,2 M dibeli oleh Reza Paten, foundernya Net 89. Nah, banananya sudah disita oleh Barreskrim, kita lihat sendiri. Kemudian uangnya pun sudah disita. Nah, terkait dengan rumahnya ya, kalau sudah wujud rumah atau wujud tempat ibadah itu persoalan lain. Nanti yang penting dia punya kewajiban untuk mengembalikan itu. Nggak bisa dia jual itu semua kemudian dikembalikan. Maka ada jangka waktu TPPU. Kalau seandainya jangka waktu sudah diputus pengadilan dia tidak bisa mengembalikan, maka penyidik wajib untuk melakukan pengembangan perkara. Dalam hal ini pengembangan perkara tindak pidana pencucian uang. Maka orang-orang seperti itu harus diusut tuntas. Saya berharap Barreskrim bisa menelusuri baik itu kepada istrinya, kepada keluarga istrinya Wahyu Kenzo, kepada keluarganya Wahyu Kenzo. Karena terus terang di seluruh ornamen keluarga daripada Wahyu Kenzo. Oke. Ini yang saya kemarin di Bali pun saya ketemu dengan adik musuhnya Wahyu Kenzo, namanya Awe. Jadi ya bisnis ini betul-betul jadi bisnis keluarga dan tadi
aku berharap PPATK menelusuri keseluruhan kepada baik itu keluarga istrinya maupun keluarga daripada Pak Wahyu Kenzo, karena uang itu menyebar di seluruh keluarga mereka. Lantas, apakah Ariel Noah juga sempat mempromosikan bisnis Wahyu Kenzo? Seperti apa reaksi Haji Faisal saat dirinya seolah dituntut mengembalikan uang 400 juta yang sudah ludes untuk membeli rumah Galas Sky Andriansyah cucunya?